Esuk ben kesuwen wong apa wujude saiki lho kita ini kan nyembah apa? Apa wujude saiki kok ditunda sok ben bodoh tak pinter. Jadi sampean yang di sini itu bodoh semua kalau cara ibadah demi kian saiki tobat Muharram ning napa? Tobat. Paham ya? Itu ngeri. Kalau balik ini balik ya. Kalau surga bukan berarti terus gini, Gus berarti surga yang kayak gambaran di hadis di kitab-kitab berarti tidak ada. Yang bilang tidak ada itu siapa? Wong kayak sampean itu sing ora ana terus. Sing ora ana itu pamahaman, dadi utekem sing ora ana ora kok masalah swarga dan apa. Lho coba surga itu kan bukti ridho kok. Neraka suhu kok. Allah kan sekarang sudah wujud toh. Wujudnya Allah nunggu surga apa enggak? Enggak kan. Dan ridho Allah itu sekarang juga terjadi. Suhtuwa juga sekarang juga. Mbok buru sekarang, mbok dicari sekarang. Ridho Allah mbok dicari sekarang. Yaitu seperti doa-doanya Satul Qadir, ilahi ridhoka matlubi. Ilahi anta maksudi wa ridhoka apa? Matlubi. Ya karena ya ilahi. Ya sudah berarti benar-benar dimulai sekarang. Sehingga kayak saya sendiri, nak umat ilmu hakikatku, kayak aku apa ibadah haji kayak kesuwen. Apa mulang sampean ya kesuwen. Mbok sesuk ape mergawe ya kesuwen. Mergo paling banter logikane ngeten. Misalnya saya dari rumah, semula Mustafa Ruhin goblok-goblok namno ibadah. Iku kesuwen. Kesuwene ngeten. Engko mulang ning Ruhin wis kasil mulang ya golek ridane Allah. Padahal mulai saya niat juga sono ridane Allah. Saya melangkahkan kaki ya wis ana Allah sono ridane. Sehingga mulane Kanjeng Nabi ngendikan niatul mukmin khairun amalihi wis niat wis amal mergo kontrake sampai pangeran sing wujud terus. Setiap detik, setiap saat, setiap khotbah, setiap langkah wis kontrake apa terus. Jadi ya misalnya rasido lah ya apa-apa, apa mulang Ruhin rasido ya apa-apa, apa ngekek dhewe Ruhin rasido ya apa-apa. Mulane cara Kanjeng Nabi wong niat apik rasido tetep ganjaran mergo kontrake sampai pangeran Allah ya sujud. Sedekah ben sing sida paham. Iku wis ditulis kita. Paham. Ben sampean ngerti sirine hadis kenapa niat saja ditulis ganjaran karena niat itu artinya orang sudah mengkontrakkan diri, mengikat diri dengan Allah yang setiap saat wujud juga dan saat itu juga wujud. Jadi kamane kados kula misalnya kepengin haji. Gusti berhubung haji perintah jenengan nggih kula kepengin. Tapi saya sekarang juga mulai ibadah. Nggih, mulai napa? Ibadah karena saya tahu golek haji ya ridane Allah. Sekarang juga ya ridane Allah. Dari ridane Allah dalam konteks sekarang mungkin saya ngajar. Mungkin apa Ruhin nyabari melarat dan mungkin terus begitu itu ada terus. Ujung-ujungnya kepen suga kapan sedekah. Kepen sedekah diridani pangeran kan begitu. Lah zaman ke melarat ya ono carane diridani pangeran, sabar ngempet. Mau sono juga. Jadi rasa kesusu paham kan. Jadi itu memang begitu. Orang hakikat itu enggak pernah kesusu. Itu jenenge wal asri demi waktu. Jadi semua waktu itu padat dengan amal. Mergo zaman kiri untuk ridane Allah lewat jalur sabar. Zaman suka untuk ridane Allah lewat jalur sedekah ikhlas. Paham nggih? Zaman bingung diusir bojo ya misalnya ya lewat sabar. Zaman bojo mesra ya lewat rahmat. Pokoknya ono terus. Sehingga wal asri ini padat. Innal insana lafi khusr. Manusia selalu rugi illal ladzina amanu kecuali saat itu dia iman, saat itu dia sholihat. Jadi kalau orang hakikat maknanya ya kecuali saat itu dia iman, kecuali saat itu dia sholihat. Demi waktu. Demi waktu ngenteni sampean kan terlambat paham nggih. Iku nak wae maknane wong napa? Hakikat. Dan itu rumah saku wis cerdas. Karena dari awal ilmu hakikat dianggap kastanya di atas napa? Syariat. Jadi sampean malah enak, jangan ngaji kok enak, dadi mulai koma wis ibadah. Delek-delek kok bojo ben iso ngaji wis mulai ibadah. Enggak apa-apa, menghindari kebatilan demi barang hak itu ya. Itu sudah bagian dari. Ada sampean terima sampean, tak kula mawon niku wis biasa. Jadi Gus kok amen lunga-lunga. Enggak terus piye? Hukume iku piye? Ya hukum. Lha kalau ada cerita. Kiai Arwani top-top Kiai. Kiai Quran top-top Kiai Arwani. Ini bapak menangi Arwani melarat. Itu kalau beliau ngajar di rumah. Jadi sempat beliau itu ngajar di rumah. Itu kalau bunyainya itu agak kereng. Bawa urusan belanja bawa agak kereng. Cuma pindah di masjid aja. Jadi ya basaria sekali lebih aman. Di masjid lebih apa? Jadi kabeh kiai tahu sok enggak ngaji ning omah ben barokah. Tapi ketika suasana tidak kondusif. Tidak. Momennya ditambah mertua barang dunia. Bojo tahu wis problem, momennya tambah mertua tambah IP. Mulane mubalek ku PD-PD, mergo pidatone ora ning area terlarang. Tambah PD, mergo ora konangan. Ning areane dhewe bar. Dia nak gadah bojo kudu sakinah mawaddah rahmah dari bojone mencampen. Lah nek kenapa mubalek mlepuk, mergo jauh dari area. Sing ngono tok kuncine ngoten.
Tapi kalau orang hakikat itu ya tidak ngeluh. Ketika bojo grundel kowe rido mek kodok-kodare pangeran ya ibadah. Berhasil melarikan diri ya napa? Akhirnya berhasil ngaji ya napa? Karena Allah itu wujud di setiap langkah kita, di setiap detik kita, di setiap nafas kita. Lah kalau wujudnya Allah di setiap detik kita, nafas kita, kenapa nunggu nanti-nanti? Sebab itu sedekah Rasulullah ketika Nabi ngendikan, ya mulai niat itu dihitung. Lah wong saiki wong intelektual kabeh. Bagaimana mungkin belum aksi nyata kok sudah dihitung ora roh pangeran, paham ya? Paham ya wong-wong ora roh pangeran. Dadi intelektual ya kudu tobat, paham ya? Bagaimana mungkin niat belum aksi nyata kok sudah dihitung? Jadi nak goblok rasa di syariat. Nah, wis goblok ditulis ning koran dadi buku. Wong goblok kok di syariat. Wong dari awal Nabi ngendikan dimulai niat. Maksudnya niat itu niat amal soleh lillahi ta'ala-nya dari awal transaksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hingga nyaman. Mari kula ngrasa ibadah. Lah di sini ini kelihatan Nabi sering ngendikan ini yang hadis sahih. Misalnya Nabi ngendikan seseorang itu selalu dalam keadaan salat, maka nanti salat tahbisuhu. Misalnya orang pujian ngenteni kiai ini teko. Nek kiai ini nek sepuh watak watuk ambeng imami kok ngombe pil sik bariku ndredeg-ndredeg ra teko-teko. Iku jare Kanjeng Nabi wong sing ngenteni imame teko, iku cek salat terus senajan tau urung salat. Ngono Kanjeng Nabi tau dipraktekno cara. Kanjeng Nabi itu kalau salat standarnya awal waktu, tapi beliau itu pernah salat Isya sekitar jam 1:30. Yaqqa sulusul lailil akhir sekitar 1:30. Lalu separuh sahabat sudah turu. Sing Umar menutupi kentong kelontangan. Mantan preman, mantan apa? Preman. Terus. Nah, malahnya akeh kiai sing gak berturu terus salat ra wudu mergo hadis itu ceritane iku. Mereka ya namun, tapi fasallahu alam yatawad. Jare wong fikih. Mergo iku lungguh. Lungguh nek arung geser ora apa. Apa jare wong fikih lah, ono-ono ae. Turune sahabat sing gaplek-gaplek ya mlungker. Nek Kanjeng Nabi rawuh santai. Kenapa kalian masih menunggu? Ya karena nunggu sholat engkau ya Rasulullah. Kamu mulai tadi juga sudah sholat. Karena sampean menunggu demi apa? Sholat. Biasanya kita dicatat sedelok. Mereka nunggu terus sholat. Mau dicatat mulai mau nganti saiki. Jadi hari ini pahala kamu lebih tinggi. Nabi tenang. Ya memang begitu. Sehingga kalau wal asri innal insana lafi khusrin demi waktu itu tidak ada ruginya. Misalnya saya juga pernah melarat. Rukin ya tahu melarat nganti saiki misalnya. Artinya saat kita melarat kan duwe niat. Aku nak sugih pe sedekah. Aku nak alim pe mulang. Niat dihitung ganjaran. Ketika kamu real, yang sekarang real kan ngadepi kekerean terus kowe sabar ya ibadah. Jika ora kemrungsung aku ibadah ngenteni juga. Begitu juga yang ingin haji. Ditafsir apa haji. Tapi ketika dia ingin sudah ditulis ganjaran. Meskipun takdirnya dia tidak sempat haji sampai mati. Tapi per detik dia tetap berdialek dengan Tuhan. Bertransaksi dengan Tuhan. Jadi disebut Quran yastarun. Yastarun itu transaksi. Inna huwa astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala itu membeli diri kita. Diri kita itu kata Nabi ini sing asli dawuh Nabi ora dawuh mubalek lho ngene. Ngeling-eling. Ini ilmunya ulama bukan mubalek, harus dicatat. Nabi itu ngitung ibadah. Itu dimulai dari diri kita. Ngendikane pangeran inna huwa astara minal mu'minina anfusahum. Allah membeli diri kamu. Diri kamu itu ya organ kamu, sel-sel yang ada di kamu, saraf-saraf kamu, semua yang ada di tubuh kita. Karena apa? Dalam desain Tuhan dan rencana Tuhan, pikirannya pangeran kemana madun di batuk itu sujud. Dua lesan ya gue mulang. Mertua dua lesan yang gue ngandani mantu yang gue takzim mertua. Pokoknya dalam desain Tuhan begitu. Sehingga semua organ tubuh itu desainnya untuk taat. Desainnya untuk apa? Taat. Ya desainnya untuk taat. Sehingga ketika taat itu belum nyata dan orang itu niat sudah dihitung. Apalagi setelah nyata dia melakukan. Potensinya saja baru potensi sudah dihitung. Makanya ketika Nabi, ini yang hadis sahih, suatu saat Nabi itu ditamu melarat-melarat. Wes melarat ngenes deh. Udah ditonggo sugih lomo ngenes deh. Wes melarat ditonggo napa? Sugih. Terus matur ya Rasulullah, zahaba ahli dusur bil ambal. Tiang-tiang sugih niku nak moro putih-putih kok nggawa donya gelem sedekah. Yusalluna kama nusolli wa yasumuna kama nasum. Wes ngoten piyambake nggih salat nggih poso. Posone nggih kados kita, salate kados kita. Tapi wa tasaddaquna bi fuduli amalihim. Tapi mereka punya kelebihan iso napa sedekah. Jadi kamane wong melarat iki ngenes. Duwe rival soleh ditandingnya angel.
Mergo salate padha, mulane wong melarat seneng nek wong sugih ra poso, oh unggul aku. Mergo wong saleh melarat nek disaiki saleh juga ya gak trimo. Wah matane wong ten. Lha iku zaman Nabi ora trimo. Dadi kan terus sowan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula duwe tangga saleh, salate kados kita, pasane kados kita, cuma wa tasodaquna bi buduli apa. Mereka keunggulannya bisa sedekah menjadi duit. Sekarang Kanjeng Nabi itu ngendikan apa perlu ala adlukum, apa perlu kamu saya tunjukkan sesuatu yang kamu bisa sedekah dengan yang kamu miliki. Ya Rasulullah. Itu pertama yang dihitung Nabi itu fi kulli sulama minan nas sedekah. Setiap sel atau organ atau ros-rosan manusia itu dihitung apa? Sedekah. Itu kan luar biasa. Jadi yang dihitung itu yang fisik, anfusahum, fisik. Fisik kita ini sedekah. Itu yang paham itu orang-orang hakikat. Yang paham itu orang-orang apa? Hakikat. Orang hakikat ini cerita ilmu kelas tinggi ini, tapi tak terang lebih lucu ben paham. Sistem wujud kita, kasus ini bahak wujud. Saya itu dalam penanggalan orang tua saya itu lahir 1970. Makanya tahun baru Muharram ini bagi saya spesial karena saya pas umur 40. Nak waras, nak ora waras ya diparingi waras. Ya ini ora waras sampean malah kaya apa. Kalau dalam teori ilmu hakikat, sebelum tahun 70 berarti status saya kan ala Adam tidak ada. Memang tidak ada itu punya positif, gak maksiat. Nggih, jenenge ora ana penyelingkuhi sapa, pe ngorupseni apa, pe kurang ajar ambek sapa jenenge ora ana. Ketika Adam saya dihilangkan, sifat ketiadaan saya dihilangkan, saya menjadi wujud. Nah itu cara ilmu hakikat. Nikmat tertinggi itu nikmatul ijad. Nikmat wujud itu nikmat tertinggi. Dengan kamu wujud, maka kita punya mata, punya hati, punya telinga. Dan dengan kita wujud, kita bisa asyhadu, bisa ikut bersaksi. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi dengan kita wujud saja, potensi wujud saja dengan kita wujud itu nyekseni. Ternyata langit bumi digawe Allah. Allah sing gawe aku, Allah sing menciptakan ini semua. Sehingga dengan modal syahadah saja itu orang sudah min ahlil jannah. Andai kan orang itu maksiat seumur-umur tapi pernah baca la ilaha illallah tetap dakhalal jannah. Mbok digodhog kaya apa ning neraka suwe tetap dakhalal jannah. Mergo umpama ning neraka selawase pangeran ya ana salahe. Iku mau ngiral hadis qudsi, sak bedik-bedike wong misale umure 100 tahun maksiate ra 100 tahun. Lah kok disiksa luwih 100 tahun ra pangeran napa go? Boleh. Mulane pangeran nyiksa ya ana batese wong maksiate wong ya ana batese. Tapi diwale iki ngoten, ketika ana wong taat mulai bayi taat nganti mate, dilebokno pangeran swarga. Keros bab mlebu swarga. Jare wong iku nggih ngertos Gusti mesti kula taat ra maksiat sak umur-umur. Iya, tapi ning swarga 80 tahun wae ngene taat 80 tahun riang. Ya nak maksiat iku 80 tahun, nerakane 80 tahun ae, tapi nak taat 80 tahun kok swargane ya 80 tahun. Yo kene neraka ae, nek engko bar 80 tahun tak pindah ning neraka wong taat 80 tahun. Mboten Gusti pendapat kula ralat, kula mlebu swarga krana fadhole jenengan. Lah anak iku abadi fadholku. Menawa kena apa wong ning swarga kok abadi, mergo fadhole Allah. Mulane Kanjeng Nabi ngendikan, tidak akan kalian masuk surga karena amal kalian. Tapi kamu masuk surga karena fadlnya Allah. Ada sahabat yang tanya, wala anta ya Rasulullah, juga tidak engkau ya Rasulullah, wala ana. Saya sendiri tidak akan masuk surga karena amal saya, kecuali dikasih rahmat Allah. Orang Mu'tazilah, orang ahli sunnah yang orang-orang syariat berdebat kusir tentang masalah bagaimana mungkin masuk surga tanpa ngamal, modal fadlnya pengen. Tapi orang hakikat cara baca jelas, nak krono ngamal ada durasinya, ada apa? Durasinya, dan itu batas amal kita 80 tahun. 80 tahunnya Mustafa Umat Soleh ya lagi. Ya tahu puber, tahu nakal, tahu kedonyan, meh mate tua ini terus malah mau birang tahun, paham no? Wes ngono cek kumat-kumatan ora stabil. Nyatane ora ana crita ning swarga, pas saat ya kok swarga, eling ra stabil dak kon neraka kan ya mboten enten. Ya ora dikocok mbek pangeran ya ora dikocok. Lah, di sini ini orang hakikat lebih benar. Kenapa di surga selawase? Mergo mlebu swarga krana fadhole Allah. Sementara fadlnya Allah abadal abad, selamanya lama. Paham ya? Jadi orang hakikat itu cara baca gampang. Nah kalau begitu, organ tubuh kita ini dengan sendirinya sudah ibadah. Karena dengan wujud kita bersaksi. Mulane Kanjeng Nabi bersaksi terus. Lho nak wong soleh-soleh pas-pasan kok sampean eling pangeran kan pendak salat, pendak tawaf. Nak Kanjeng Nabi mboten. Kanjeng Nabi semua organ tubuhnya iso dijak eling pangeran. Perkara mangan iki barang sepele bedine naman.
Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah makan ya baca Alhamdulillah. Mau ke WC itu Nabi juga baca Bismillah. Setelah dari WC sesuatu yang biasa, Nabi juga bilang Alhamdulillahilladzi azhabanil adza wa afani. Semua sistem tubuh kita butuh makan, baca Bismillah juga ibadah. Kita butuh berak nanti bisa membuang al-adza, piloro. Itu juga nanti dihitung oleh Nabi Alhamdulillahilladzi azhabanil adza wa afani. Sehingga semua proses tubuh yang ada pada Rasulullah semuanya menjadi nopo? Ibadah. Nah, makanya Nabi ngitung, makanya sama ndak usah ngeluh dengan fisik yang sekarang ndak usah ngeluh. Nak kowe ganteng ya syukur paling ganteng, nak elek alhamdulillah potensi zina rendah. Mergo ora ono sing minat. Paham ya? Nah jabat ya sing syukur mergo iso amar ma'ruf nahi mungkar lebih luas. Nah ora jabat berarti tidak ada kemungkinan korupsi. Berarti semua harus kita syukuri. Atus kula nu kiye cilik ya syukur, kiye gedhe syukur, sampeyan bubar ya syukur mawon. Pokoke kula niku ndonga be pangeran, angger pangerane ora sing bubar wonten kula santai mawon. Terus Nabi menyebut lagi. Yang disebut Nabi itu hal-hal kecil. Wa imatatul azza minatorik sedekah. Kowe ono kotoran atau ada riduri atau apa yang mengganggu di jalan, kamu singkirkan juga nopo ibadah. Lalu itu yang luar biasa Nabi akhirnya ngendikan wa fi buti ahadikum sedekatun. Bahkan kamu menggauli istri kamu itu juga ibadah. Padahal suatu yang seks, yang pornografi, yang biologis, Nabi juga nyebut wa fi buti ahadikum sedekah. Dalam organ buduk kamu itu juga sedekah. Sampai sahabat ada yang tanya, ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun. Bagaimana mungkin ya Rasulullah orang mendatangi syahwatnya kemudian dia dapat pahala? Pengurusan syahwat masa untuk ganjaran ya Rasulullah. Tapi apa kata Nabi? Alaisa law wada'aha fi haramin akana alaihi wisrun. Nah dekne salah letak iku kan yo dosa. Mulane bojo sok ben kabeh masuk elek-elek lah ben ahli swarga kabeh. Mergo piye wong lanang ora iso zina nak bar dikeki sing wedok, paham? Minimal ada durasi sekian jam dekne ora kuat zina. Dan itu prestasinya sing mana dari Nabi api-api wong wedok sing lanang mari doyan terus. Berarti diterusno gen elek-elek wong wedok. Repot. Nah itu lu bukan apa-apa karena Nabi ngertine Nabi lho, kawin yo tarku zina. Kawin model saiki ra engke-engkean, ngertine Nabi nek jenenge nikah ya aghadulil basar wa ahsanulil farj. Istilah aslinya Nabi tentang nikah itu aghadulil basar wa ahsanul farj itu. Saiki ono istilah sing macam-macam. Bentuk keluarga sakinah mawaddah rahmah. Engko sok ben anak tuwa ben anak ana sing rumah pakaian teori. Sing ora anak kowe nganti tuwek sapa? Sing ora anak saleh sapa? Malah do arep-arep matine bapak ya pirang. Kowe wong sok kakean teori, sok kakean apa? Nek dia anak kan enak anak tuwek terus sing rumah. Engko zaman sugih ora wali wong tuamu, paling nasib pun ndak ngono iku padha. Bulan apa? Paham ya? Niki ben sampean ngertos. Dengan teori ini, maka surga dan neraka dihitung seperti ilmu hakikat tadi. Paham ya? Jadi ridho Allah itu sudah ada sekarang. Dan itu nanti dijelmakan surga. Suhtullah sudah ada sekarang, tapi nanti dijelmakan neraka. Tapi masalahnya Allah itu wujud mulai sekarang. Mulai zaman azali sampai sekarang wujud. Kalau Allah itu wujudnya sekarang, tentu ada ridhonya juga sekarang. Ada suhtunya juga sekarang. Jadi kalau nunggu nanti-nanti terlambat. Nah itu orang hakikat bilang lau asyraka laka nurul basirati la ra'aita akhirata aqraba ilaika min antar takhila ilaiha. Andai kan nur basirah kamu kuat, tentu melihat akhirat ya sekarang. Maksudnya melihat suhtuwah ya sekarang, melihat ridho Allah ya napa? Sekarang enggak usah nanti. Akhirnya kita nyaman. Mulanya orang sahabat ketika dia di Azerbaijan ditanya, apa kamu tidak kangen Mekah? Wong kamu orang Mekah asli. Sekarang futuhat, Mekah sudah milik orang Islam. Kenapa kamu tidak kembali ke Mekah? Dia jawabnya enak. Aku kalau di Mekah paling banter ibadahku tawaf. Iku ya golek ridane pangeran. Aku ning kene nyebarno Islam ya golek ridane pangeran. Aku ning kene wae. Jika orang-orang hakikat itu ibadah itu per detik per menit, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tapi kalau orang-orang syariat memang gitu. Ruang sana sholat itu naik ning masjid. Tapi Allah tahu betul, kamu yang sekarang sholat di masjid itu akumulasi dari sistem organ tubuh, sing disebut fikuli sulama minanas sudah. Kue iso tok masjid itu mergo sikilem normal, ora stroke. Kue iso melaku mergo bar mangan. Berarti sing dadekno kowe ning masjid apa? Sistem perut kamu normal, sehingga ada energi. Sistem kaki kamu normal, sehingga bisa jalan ke masjid. Sistem apa saja normal. Dan itu hebatnya Rasul. Makanya Nabi pertama jawab, dalam sistem tubuh kamu minanas sudah. Jadi sebetulnya dengan ikut namulan kula nganggep sampeyan niku yo ora
Wong sepele. Cara pantes itu tak anggap pali kayak kulo. Gara-gara ini sebetulnya kalau bisa manfaatkan tubuh sampean, yang meskipun bentuknya juga tidak jelas, itu sudah wali. Cuma tingkat sahadat Anda terhadap Allah ini yang rendah, sehingga kawangannya ya mau onggokan daging sing kluyar-kluyur ngono ae, paham nggih. Iku ora kasus sampean, ora kasus kulo, paham nggih. Paham. Itu kasus yang sampean alami, tidak kasus saya. Nah, kulo ora melok-melok, paham nggih. Aku aja sampai jadi kawula sing model ngoten nawi bilang besar napa dalek. Jadi yang sekarang kelihatan kita sholat di masjid, kita tawaf di Ka'bah, kita wukuf di Arafah, itu akumulasi dari sekian puluh tahun, dari sekian sistem saraf kita, kesempatan nikmatnya Allah yang luar biasa. Sehingga harusnya terhitung mulai itu, paham ya, terhitung mulai. Sehingga dimulai desain kaki juga nanti ibadah, karena khotwatin yaktuha ilal masajid, langkah sing moro masjid ya dadekno ibadah.